Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Febi Andrian Sofyan dengan NIM 119130080. Saya dari kelompok H1 ingin melakukan simulasi terkait modul 3 yaitu modulasi digital, di mana diantaranya tujuannya adalah mensimulasikan amplitude shift keying atau ASK menggunakan Proteus, simulasi frekuensi shift keying PSK dengan Proteus, dan simulasi phase keying menggunakan PSK dengan Proteus. Nah, di sini udah ada contoh modulasi digital itu akan seperti ini. Dia tuh modulasi digital tuh pada umumnya itu dia sinyal gelombangnya itu, gelombang informasi itu dalam berbentuk biner 1010 atau high low gitu. Nah, dan sedangkan sinyal bawahnya dalam bentuk sinyal sin atau gelombang sin. Nah, dia akan dimodulasikan dulu menjadi gelombang sin yang nantinya akan dikembalikan lagi menjadi sinyal digital. Ini dia memiliki kecepatan lebih tinggi dibandingkan analog ya, analog modulation. Digital modulation ini lebih baik. Nah, kita melakukan percobaan yang pertama atau percobaan A. Eksperimen A ini simulasi amplitude shift keying ASK dengan Proteus. Nah, di sini udah ada bahan-bahannya menggunakan resistor TTL74LS04, CMOS 4016 dan resistor 1K, generator sin dan generator plus. Lalu ada terminal ground dan diukur menggunakan osiloskop. Jadi kita bisa melihat gelombangnya. Nah, di sini kita sudah menyediakan rangkaiannya, tadi sudah membuat sebelumnya. Ini generator sin satunya dan ini generator sinyal informasinya atau sinyal kotak. Nah, di sini kita menggunakan IC 4016, IC transistor TTL 74 LS04 hex inverters, dan yang di sini ada transistor 74 LS04 dan yang di sini nih tadi 4016 IC 4016 CMOS kuat bilateral switch. Nah, di sini kita akan melihatkan keluarannya di sini gunakan resistor 1K dan kita masukkan nilai tegangan amplitudenya, puncaknya tegangan amplitudenya itu 5 volt dan frekuensinya 1K. Sedang pada generator sin dan pada generator pulse itu 5 volt juga dan frekuensinya hanya 500 Hz, lebih rendah dibandingkan sinyal pembawa ya, memang seperti pada umumnya. Nah, di sini kita akan melihat keluaran hasil dari sinyal kotaknya atau sinyal informasi, dan di sini sinyal carrier-nya nih. Kita lihat nanti yang sudah menjadi sinyal termodulasi di sini nih. Di Y ya. Di sinyal termodulasi dan di sinyal kotak awalnya ya. Ini sinyal kotak dan ini sinyal termodulasi. Ini sudah campuran ya. Nah, kita lihat kita langsung merana. Nah, di sini kita menggunakan YX. Ini input dan ini output, lagi langsung dihubungkan tanpa kabel. Nah, kita run saja, diganti ke DC dan ini autonya kita gerakkan. Lalu ini parameternya kita off-kan yang ini. Nah, kita stop aja autonya. Nah, terlihat seperti ini. Ini hasil termodulasinya antara ini amplitude shift keying. Nah, di sini ada sinyal informasinya atau sinyal kotak nih di sini tadi dan ini adalah sinyal termodulasinya atau modulated signal. Nah, ini untuk percobaan pertama. Berikutnya untuk percobaan kedua kita melakukan FSK atau frekuensi shift keying. Nah, pada frekuensi shift keying ini kita menggunakan dua gelombang sin ya, gelombang sin 1 dan gelombang sin 2, dan di sini ada sinyal informasinya itu satu, yaitu dengan gelombang pulse yang diukur dari ini sebesar 5 volt dan 500 Hz juga. Yang ini satu amplitudo, voltnya 1 volt untuk amplitudenya dan 1 frekuensi, dan yang di sini itu sama juga 1 volt tapi bedanya frekuensinya 10 Watt. Nah, di sini kita sama juga menggunakan ini yang sama ya, untuk pengukuran X dan yang sama terhadap osiloskop. Bahan-bahan yang masih sama dan ini sinyal termodulasi dan ini sinyal informasinya. Dia ditambahkan jadi gelombang pembawanya ini menambahkan nih. Ini sifatnya kayak dia ngesum gitu, melakukan penambahan terhadap ini, mempengaruhi nih. Dan ini juga sinyal informasi, kita lihat ini sinyal informasi murni di sini nih. Kita bisa run, lalu kita matikan, lalu kita lihat dulu ininya
ininya terlihat seperti ini ya, apa dimana dia pada kondisi low ini cenderung frekuensinya pada sinyal modulasi ini lebih lebih rapat ya, sedangkan pada frekuensi high ini sinyal frekuensinya lebih lebih melebar atau lebih rendah dibandingkan dengan ini. Mungkin itu saja yang berbeda dengan yang sebelumnya. Pada amplitude itu yang dipengaruhi adalah kondisi amplitudonya. Kalau ini frekuensinya lebar, lebih tinggi atau lebih rendah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.